Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang ke-6 atau majelis yang ke-6, fi qiyamihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, berkenaan dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, dan pembahasan sedikit berkenaan dengan khisalihi, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dzikru syai'in min khisali Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan sedikit berkenaan dengan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khisaluhu, maka sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat beliau, wasyama'il, dan sifat-sifat beliau atau keadaan-keadaan beliau, kathiratun jiddan, sangatlah banyak. Para ulama pun telah menyusun dalam bab ini musannafatin tawilatan, sejumlah karya yang tebal-tebal. Mereka sebut buku-buku dalam masalah ini dengan sebutan buku dalam kategori Syama'il Muhammadiyah. Dan di antara yang terkenal adalah karya At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala, yang berjudul Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahas di sana tentang berbagai hal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang fisik Nabi, tentang sifat-sifat Nabi, tentang kedermawan Nabi, tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian beliau bahas tentang pakaian Nabi, sorbannya Nabi, sepatunya Nabi, sandalnya Nabi, cincinnya Nabi, dan seterusnya. Itu isi satu jenis buku hadis yang disebut dengan jenis buku Syama'il Muhammadiyah. Maka siapa yang ingin mengenal betul Nabi, punya gambaran yang detail dan lengkap tentang Nabi, gambaran tentang wajah Nabi, rambut Nabi, dan seterusnya, maka rujukannya adalah buku-buku yang termasuk dalam kategori Syama'il Muhammadiyah. Yang terkenal adalah buku Syama'il Nabi karya At-Tirmidzi. Fakata'atallahu, maka sungguh Allah telah berikan pada Nabi yang mulia ini sifat-sifat terpuji yang tidak Allah berikan kepada satupun makhluk selain Nabi. Karena beliau adalah afdalur rusul, rasul yang paling utama dan pemimpin orang-orang yang bertakwa, sayyid atau pemimpin anak keturunan Adam. Fakana la yusbaqu fi ayyi khisalin min khisalil khair, maka tidak ada yang bisa mendahului Nabi dalam sifat-sifat kebaikan beliau. Sebagaimana tidak ada yang bisa yudanihi, mendekati Nabi atau menyaingi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di antaranya adalah sifat ibadah beliau atau gambaran tentang ibadah beliau. Maka beliau itu melakukan qiyamul lail, salat malam, qiyaman tawilan, dengan salat yang lama, hatta tafattarat qudamahu, sampai pecah-pecahlah dua telapak kaki beliau karena lamanya berdiri. Sebagaimana sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada beliau masalah telapak kaki yang pecah-pecah karena lamanya berdiri salat malam. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, lima taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau mesti melakukan hal ini?
sholat dengan berdiri yang lama sampai telapak kaki pecah-pecah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan dosa-dosamu yang belum terjadi, dosamu yang telah terjadi dan yang belum terjadi? Maka jawaban Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang sangat bersyukur? Tidakkah aku ingin menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya bentuk nyata syukur adalah giat beribadah. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya seorang yang sangat besar rasa syukurnya adalah orang yang bersemangat qiyamul lail, bersemangat sholat malam, sholat tahajud. Itu tanda dan indikator orang yang bersyukur dan sungguh-sungguh bersyukur dan serius dalam bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ingin menjadi hamba yang bersyukur dan beliau terapkan atau kemudian bentuk nyata syukur beliau dengan sholat malam yang panjang. Itu kata Nabi, itu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Sampai-sampai Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil layali, di satu malam. Maka hadis ini dalil bolehnya qiyamul lail berjamaah. Namun jika itu di bulan selain Ramadan, maka tidak selayaknya, maka yang lebih baik itu tidak dilakukan di masjid, sebagaimana Nabi dan Hudzaifah ini kejadiannya tidak di masjid. Yadhunnu anna usaytuku al-qiyama ma'ahu. Hudzaifah punya prasangka, punya praduga kuat, dia bisa kuat salat malam bersama Nabi. Yang terjadi, Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah kamilatan, utuh. Ini 2,5 juz lamanya, panjangnya. Setelah itu, dan ini masih dalam posisi berdiri. Tsumma qara'a surat An-Nisa kamilatan, kemudian dilanjut dengan surat An-Nisa utuh. Kemudian dilanjut dengan surat Ali Imran kamilatan utuh. Dan cara membacanya, tidaklah Nabi menjumpai satu ayat yang di sana menceritakan rahmat Allah Subhanahu wa taala illa waqafa, kecuali beliau akan berhenti. Kemudian yas'al, kemudian berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya kepadanya. Dan tidaklah beliau melewati satu ayat yang menyebutkan tentang azab dan siksa Allah illa waqafa, kecuali beliau berhenti wa ta'awwada, dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. Demikian dalam riwayat Muslim, sampai Hudzaifah mengatakan, sungguh aku punya keinginan untuk duduk saja dan membiarkan Nabi melanjutkan salat malam sendirian. Min tulil qiyam, karena lamanya beliau berdiri. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini menunjukkan di samping bolehnya tahajud berjamaah, hadis ini dalil bolehnya dalam satu rakaat membaca beberapa surat. Ya, maka Nabi dalam satu rakaat baca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Dan hadis ini dalil menunjukkan bolehnya tidak urut mushaf dalam membaca surat dalam sholat. Karena dari Al-Baqarah kemudian An-Nisa baru Ali Imran. Meskipun dianjurkan dalam rangka menimbang kesepakatan para sahabat berkenaan dengan urutan surat dalam mushaf, maka urut mengikuti urutan mushaf. Namun seandainya tidak mengapa. Sebagaimana yang Nabi lakukan dalam hadis ini.
Maka ini adalah contoh dari salat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga berkenaan dengan salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka rukuk beliau lamanya itu nahwan kurang lebih semisal berdirinya. Sujudnya kurang lebih semisal rukuknya alaihi salatu wassalam. Bayangkan tadi berdirinya seperti itu, membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran, dan bacanya bukan baca yang cepat atau sekedar membaca, bacanya dengan berulang kali berhenti. Setelah itu rukuknya semisal berdirinya. Setelah itu sujudnya semisal rukuknya, kurang lebih semisal, tidak kontras. Maka bayangkan bagaimana salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma fi siyam, adapun deskripsi tentang puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau adalah orang yang katsirus siyam, sangat banyak berpuasa, sampai-sampai orang berkomentar bulan ini, hari-hari ini Nabi selalu puasa. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak puasa, sampai-sampai orang-orang berkomentar di hari-hari ini, di bulan ini Nabi tidak pernah puasa. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang banyak berpuasa meskipun juga banyak berbuka, alias tidak berpuasa alaihi salatu wassalam. Dan hikmahnya adalah sebagaimana yang pernah kita sampaikan di pertemuan yang lewat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin supaya ibadah yang beliau kerjakan itu bukanlah ibadah yang mudah, karena telah terbiasa. Ya, keterangan tentang makna hal ini ingin saya bacakan dari salah satu sarah untuk Sama'il Nabi karya At-Tirmidzi yang berjudul Mawahib Al-Muhammadiyah. Maka terdapat hadis di Sama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik. Beliau ditanya tentang puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik mengatakan, kana yasumu minasyahri hatta la nara alla yurida ayyuftira minhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1 bulan itu memperbanyak puasa sampai kami beranggapan bahasanya Nabi tidak ingin tidak puasa di bulan ini. Wa yuftir minhu hatta nara alla yurida ayyasuma minhu syai'a. Namun di bulan yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuftir. Nabi tidak puasa sampai kami berpandangan bahasanya Nabi tidak ingin berpuasa selama 1 bulan ini. Dan kata Anas bin Malik, wa kunta la tasya'u antarahu minal laili musalliyan ila ra'aitahu. Dan jika tidaklah engkau berkeinginan untuk melihat Nabi salat di 1 malam kecuali engkau melihatnya, wala na'iman ila ra'aitahu na'ima. Dan tidaklah engkau ingin melihat Nabi dalam keadaan tertidur di malam hari kecuali juga engkau bisa melihatnya. Maka kalau di sini dijelaskan bahasanya itu kalau tadi tidak ada penegasan Nabi itu tidak puasa atau puasa itu berapa waktu lamanya. Kalau di riwayat di Sama'il Nabi ditegaskan itu pakai tolak ukur bulan. Di 1 bulan Nabi memperbanyak puasa sampai sahabat mengatakan, oh sebulan ini Nabi mau puasa. Di kesempatan yang lain sebulan Nabi tidak puasa-puasa sampai sahabat Anas dan yang lainnya mengatakan, wah sebulan ini Nabi tidak minat untuk puasa. Ya, tadi kemudian Anas mengatakan, jika engkau ingin melihat Nabi tidur di malam hari, engkau bisa melihatnya. Jika engkau ingin melihat Nabi sholat di waktu malam, maka engkau juga melihatnya. At-Tibi mengatakan, yakni kana amru qasdan. Artinya Nabi itu ibadahnya pertengahan,
la israfa fihi wa la taqsira. Tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Dan sebagian ulama menjelaskan tentang makna tahajud Nabi. Tidaklah engkau ingin melihat Nabi salat kecuali engkau bisa lihat. Engkau ingin lihat Nabi tidur kecuali engkau bisa lihat. Engkau pun melihat Nabi tidur. Maknanya annahu makana yu'ayyin ba'dal lailin naum wa ba'dahu lis-salati. Kebiasaan Nabi SAW itu beliau tidak menentukan jam tertentu untuk tidur dan jam tertentu untuk salat. Ka ashabil awradil baqiyin, tidak sebagaimana orang yang punya amalan rutin, orang punya wirid rutin, jam sekian itu jadwalnya tidur, jam sekian jadwalnya salat. Al-baqiyin ma'anufusihim, mereka lah orang yang merutinkan amal tertentu bersama dirinya. Maka dampak kalau orang itu punya amal tertentu yang rutin di jam tertentu ini mesti begini dan jam begitu, jam sekian itu mesti begitu, dampaknya falam yabqa alaihim masyaqqatun fiha. Maka tidaklah tersisa padanya kesulitan. Kalau orang kemudian sudah menjadwalkan jam 3 bangun malam, itu kemudian jadi orang bilang dia punya jam biologis. Begitu jam 3, secara ringan dia bangun. Nabi tidak demikian. Supaya ketika Nabi sholat, beliau mendapatkan pahala yang lebih besar karena ada pahala masaqqah. Masaqqah bagi jiwa. Karena melakukan sesuatu yang tidak biasa. Sekarang jam 3, besok salat malamnya jam 2, besok bangun salat malamnya jam 4. Tidak ada waktu yang pasti. Maka sehingga tidak ada jam biologisnya. Jam biologisnya kacau dan itu susah. Lain kalau orang yang punya jam biologisnya sudah jam 3 pasti bangun. Dan bangunnya gampang. Nabi tidak demikian, sholatnya waktunya gonta-ganti sehingga tidak ada jam biologis dan tidak ada kemudahan untuk bangun. Setiap bangun itu ada kesulitan. Bal waktu sholati fi ba'dil layali waktun linaumihi. Bahkan waktu sholat Nabi di sebagian malam itu adalah waktu tidur beliau di hari yang lain. Wal aksu dan sebaliknya. Wa kadas saumu, demikian juga model puasanya Nabi. Dia tidak punya patokan hari tertentu untuk puasa, waktu tertentu untuk puasa. Namun puasanya, ya bahasa kita jadwalnya kacau. Nah, jadwalnya tidak terjadwal. Sehingga tujuannya apa? Liyakuna ibadataini syaqatain. Supaya dua ibadah di atas, yaitu salat malamnya Nabi dan puasanya Nabi, dua-duanya adalah ibadah yang berat saat dikerjakan. Saqataini ala nafsi, dua-duanya adalah ibadah yang berat bagi jiwa, la adatain, tidak menjadi ibadah yang menjadi kebiasaan, yang itu kemudian terasa sangat mudah untuk dikerjakan. Atau bahkan sampai jadi kegiatan refleks. Ya, kalau jam 3 kemudian refleks bangun. Ya, kalau setiap Senin refleks puasa. Ya, maka sehingga perut itu sudah tahu, sudah hafal, oh ini hari Senin. Nah, dia sudah menyesuaikan diri. Tidak mendapatkan masaqqah. Tidak mendapatkan kesulitan ketika mengerjakan ibadah yang tidak dikerjakan. Fa inna idza shoma muddatan sara adatan lahu. Karena jika seorang itu puasa dalam jangka waktu tertentu, maka itu jadi gerak refleks untuk dirinya, untuk badannya, maka badannya menyesuaikan hari itu hari puasa.
Watma'anat ilaihi nafsu, kemudian jiwanya pun tenang dengannya, tidak kaget. Wa idza aftara kana syaqqan 'alaiha. Nah, orang yang pada hari tertentu itu sudah biasa puasa, kok pada hari itu dia tidak puasa, badannya kaget. Nah, badannya mendapatkan kesulitan. Ini mendapatkan perlakuan yang tidak biasa. Biasanya enggak dikasih makanan, loh kok ini kok ada jadwal makan hari ini. Lambungnya kaget. Oh, biasanya sudah dijadwal enggak makan, malah ada kegiatan makan. Wa kadza aksuhu, demikian juga sebaliknya. Jika terus menerus, jika selama 1 bulan itu tidak puasa, kemudian bulan besok tiba-tiba diisi puasa, kaget. Maka onderdil di badan ini pada kaget semua. Loh, ini kemarin jadwalnya biasanya tidak puasa, kok ini jadi puasa? Ada masyaqqah. Maka pahalanya lebih sempurna. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika di Fathul Bari, ketika di bab tahajud, beliau mengatakan kana la yurattibu li tahajjudihi waqtan muayyanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mempatok untuk sholat tahajud beliau waktu tertentu, jam tertentu. Beliau tidak patok jam 3:30 bangun, atau jam 3 bangun, atau jam 2 bangun. Beliau tidak patok demikian. Namun jadwalnya muter. Kadang sholatnya jam 1, kadang sholatnya jam 2, kadang sholatnya jam 3, kadang sholatnya 3:30 dan seterusnya. Sehingga tidak ada jam biologis Nabi untuk sholat malam. Sehingga tidaklah kemudian sholat malam itu terasa mudah di badan Nabi. Namun supaya pahalanya sempurna, setiap sholat itu kemudian pahalanya adalah pahala sholat yang baru. Kalau kemarin jam 3 kemudian sekarang jam 3, maka di hari kedua tidak kaget. Kemarin jam 3 besoknya jam 2, maka setiap sholat itu seakan-akan ibadah baru, pembiasaan baru. Sehingga pahalanya dan ganjarannya lebih sempurna. Ya, kemudian kita kembali ke majelis syahr Ramadan wa fil jihad. Dan di bab jihad di jalan Allah, maka beliau adalah pemberani yang paling pemberani. Yang paling pemberani di antara orang-orang yang berani. Dan Nabi SAW meskipun beliau pimpinan ketika perang, beliau ada di depan, di barisan depan pasukan. Beliau tidak di bagian belakang, cari posisi aman. Dan beliau fi muqaddamatil juyus, ada di sop paling depan dari pasukan yang beliau pimpin. Sampai-sampai para sahabat itu berlindung di balik Nabi dari serangan musuh. Mereka tidak melindungi Nabi dari serangan musuh, namun mereka berlindung dengan Nabi dari serangan musuh. Li'annahu kana sallallahu alaihi wasallam yakunu aqrabu ilal adui. Karena posisi Nabi adalah posisi yang paling dekat dengan musuh orang-orang kafir. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau adalah seorang yang terkenal sebagai asja'us suja'an. Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai pendekar, terkenal sebagai pemberani, orang yang gagah berani, pemberani yang paling pemberani, dan dia jauh lebih muda daripada Nabi. Dan ternyata apa yang terjadi? Kunna nattaqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ali, anak muda. Anak muda saja berlindung dengan yang lebih tua. Berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang anak muda, yang ini terkenal sebagai orang yang gagah berani. Gimana dengan yang mentalnya di bawahnya Ali dalam masalah keberanian? Ini yang pemberani. Ini ketika perang, Ali mengatakan saya berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan idza hamiyal watis? Jika peperangan itu di puncak panasnya. Wahmarat al-hadqu, dan bahaya itu memerah. Maka ketika di puncak peperangan, di posisi gawat-gawatnya,
Ali itu berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana aqrabana ilal adwi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia di antara kami yang paling dekat dengan musuh. Alaihi salatu wassalam. Demikian keberanian Nabi alaihi salatu wassalam dalam jihad dan dalam peperangan. Kita lihat catatan kaki dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laqad ra'aituna, sungguh saya ingat. Ra'aituna itu artinya saya ingat. Kalau terjemah letterleknya, saya lihat diri kami. Saya lihat diriku. Maksudnya saya ingat dulu. Yauma Badrin, pada saat perang Badar, wa nahnu naludhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berlindung di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah orang yang paling dekat di antara kami kepada musuh. Wa kana min asyaddin nasi yauma idzin ba'san, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu adalah orang yang paling keras serangannya. Serangannya kepada musuh adalah yang paling hebat dan yang paling keras. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Syekh Ahmad Syakir di syarah beliau untuk Musnad Imam Ahmad mengatakan sanadnya sahih. Adapun dalam masalah sedekah dan dermawan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadan nasi alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana la yadru syai'an, dan beliau tidak pernah menyimpan sesuatu pun. Ala kathrati ma ya'tihi, padahal demikian banyak harta yang datang kepada beliau dari harta Allah Subhanahu wa taala, min huna wa hunak, dari sini dan dari sana. Harta tersebut boleh jadi adalah harta yang didapatkan dari jihad, yaitu ghanimah, hadiah, dan berbagai macam harta yang lain. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyimpan sedikit pun hal itu. Semuanya beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hatta sampai tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau masih punya utang. Dalam keadaan berhutang, wa kana dar'uhu, dan baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau gadaikan di tempat orang Yahudi. Maka ini menunjukkan sampai Nabi wafat itu masih ada orang Yahudi di kota Madinah. Bito'amin, untuk mendapatkan bahan makanan yang beliau beli dari orang Yahudi tersebut, li ahlihi, untuk kebutuhan keluarganya. Sebagian di catatan kaki dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan baju besi beliau marhunatan, tergadaikan, dijadikan jaminan, agunan, dibawa oleh orang Yahudi, bi thalathina so'an min syairin. Karena Nabi berhutang gandum kepada si Yahudi tadi sebanyak 30 sok gandum syair. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka hadis ini menunjukkan sampai Nabi wafat di Madinah itu masih ada orang Yahudi. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya jaminan dalam utang piutang meskipun tidak dalam keadaan safar. Ya, karena di Madinah berarti dalam keadaan hadar, dalam keadaan tidak safar. Ya, karena kalau kita lihat ayat Al-Quran membolehkan untuk pakai jaminan itu manakala utang piutang ketika safar. Ketika safar, dan ini mazhab dhahiri, hanya membolehkan utang piutang dengan jaminan ketika safar. Kalau hadar ketika tidak safar maka tidak boleh pakai jaminan-jaminan. Namun yang benar untuk keadaan hadar maka berdasarkan hadis dalam keadaan tidak safar boleh utang piutang dan dengan menggunakan jaminan dan agunan berdasarkan hadis ini. Dan hadis ini dalil bolehnya bermuamalah jual beli dengan orang kafir. Dan hadis ini dalil bolehnya jual beli tidak
tunai. Nabi bawa barang dulu, yaitu gandum, sedangkan nanti pembayarannya belakangan. Dan sebagai bukti kalau beliau serius untuk membayar, beliau berikan baju besinya untuk jaminan. Dan ada sini dalil bahasanya jaminan itu tidak hanya berlaku dalam qardun, dalam utang piutang duit, namun jaminan juga bisa dipakai dalam jual beli barang yang tidak tunai. Ya, karena yang terjadi di sini itu bukan qardun. Ini bukan qardun. Qardun itu pinjam duit. Nabi enggak pinjam duit. Nabi tidak berhutang uang. Nabi beli gandum. Nabi beli gandum. Namun duitnya belum ada. Ya, maka maka jaminan itu boleh di samping dalam qardun, dalam utang piutang, demikian juga boleh dalam jual beli yang tidak tunai. Jual beli tidak tunai, ngangsur atau kemudian nyicil, maka boleh di sana ada rahnun, ada jaminan. Sehingga maka Nabi SAW interaksi jual beli dengan beli barang milik orang Yahudi. Sehingga dan hadis ini adalah dalil bahasanya bolehnya berinteraksi dengan harta dengan orang yang hartanya bercampur antara yang haram dengan yang halal. Karena orang Yahudi tentu bisa dipastikan hartanya bercampur. Ada yang dari sumber yang halal, ada yang dari sumber riba, dan yang lainnya yang statusnya adalah haram. Dan Nabi SAW bermuamalah, berinteraksi utang atau kemudian beli barang pada orang semacam ini. Sehingga ini dalil bahasanya boleh berinteraksi, boleh berinteraksi jual beli dan yang lainnya dengan orang yang hartanya adalah harta yang bercampur dari yang halal dan haram. Ya, maka kemudian beliau komentar kembali ke atas, lam yatuk sallallahu alaihi wasallam malan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tidaklah meninggalkan harta, tidak pula meninggalkan tirkatan harta warisan. Namun adalah Nabi alaihi salatu wasallam hidup bersama para sahabatnya sebagaimana kehidupan orang-orang yang fakir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menabung, tidak pernah menyimpan sedikit pun dari harta beliau. Semuanya beliau infakkan di jalan Allah, beliau infakkan dalam rangka kepentingan jihad, beliau berikan kepada fakir dan miskin, dan boleh jadi untuk mengambil simpati hati orang agar semakin dekat dengan Islam. Wa kana la yaruddu sa'ilah. Dan di antara sifat Nabi SAW, beliau tidak pernah menolak pengemis. Tidak pernah menolak orang yang meminta. Sampai-sampai ada orang yang meminta kepada Nabi pakaian yang alladzi alaihi yang Nabi pakai, maka Nabi pun melepasnya dan memberikannya kepadanya. Waqad alimtum, dan kalian telah mengetahui kisah Syamlah, ini Aba'ah, ya, kisah Aba'ah, kisah kain yang dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkannya, lalu Nabi memakainya Alaihi Salatu Wasallam. Lalu ada seseorang yang meminta kain tersebut, Nabi pun melepasnya dan memberikannya kepadanya. Kenapa? Karena Nabi SAW la yaruddu sa'ila, tidak menolak orang yang meminta ketika beliau punya. Dalilnya sebagaimana di catatan kaki dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'at imra'atun bi burdatin. Ada seorang perempuan datang membawa kain burdah. Kain burdah itu kain segi 4 panjang, yang itu bisa dijadikan rida atau jadikan izar. Rida adalah pakaian atasan orang yang ihram, izar adalah pakaian bawahan orang yang ihram haji ataukah umrah. Nah, kainnya namanya kain segi 4 panjang itu namanya burda, disebut burda. Kemudian di sini dikatakan oleh Sahal kepada muridnya, apakah kalian tahu apa itu kain burda? Faqila lahu, maka disampaikan kepadanya, na'am, iya, saya tahu dia adalah syamlah kain
yang mansujun yang ditenun fi hasyatiha pinggirnya. Maka burdah adalah kain segi 4 panjang, namun pinggirnya itu tidak kemudian tidak berupa kain yang ini, namun diobras kainnya, ujungnya itu diobras, tidak terurai. Mansujun fi hasyatiha, yang ujungnya itu diobras, tidak terurai. Maka perempuan tersebut datang membawa kain burdah kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, aku tenun kain ini dengan tanganku sendiri. Aku ingin memakaikannya kepadamu. Aku ingin agar engkau memakainya. Maka Nabi SAW menerimanya, dan Nabi pun memang membutuhkannya. Fakhraja ilaina wa innaha izaruhu. Maka Nabi SAW kemudian menemui kami para sahabat dalam keadaan kain burdah tadi Nabi jadikan sebagai izar. Karena kain burdah ini boleh jadi rida untuk nutup bagian atas badan atau jadi izar untuk nutup bagian bawah badan. Dan ketika itu Nabi jadikan sebagai izarnya. Faqala rajulun minal qaum, maka ada salah satu yang mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah itu kepadaku. Maka Nabi mengatakan, oh iya. Fajalasa Nabi SAW fi majlis, maka beliau duduk sesaat di majlis tersebut. Summa roja'a, lalu Nabi pulang ke rumahnya. Fatawaha, kemudian beliau lipat kain tadi. Summa arsala biha ilaihi, kemudian Nabi utus orang untuk menyerahkan kain tersebut kepada orang tadi. Faqala laha al-qaum, maka banyak sahabat yang mencela orang ini dengan mengatakan, ma'ahsanta, engkau tidak berbuat baik, perbuatanmu tidak baik. Sa'altaha iyahu, engkau minta kain tersebut kepadanya, laqad alimta annahu la yaraddu sa'ila. Padahal engkau tahu bahasanya dia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta. Faqala rajul, maka orang tersebut mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidaklah meminta kain tersebut kecuali supaya kain tersebut menjadi kain kafanku ketika aku mati. Sahal mengatakan, fakanat kafanahu, maka itu adalah memang betul kain kafan orang tadi ketika dia meninggal dunia, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka yang jadi syahid, yang jadi dalil adalah perkataan para sahabat, laqad alimta annahu la yaruddu sa'ilah. Padahal engkau tahu dia punya sifat. Kalau ada orang yang minta dan beliau punya dan bisa, maka akan dikasihkan dan tidak pernah menolaknya. Padahal sebagaimana di awal hadis, muhtajan ilaiha. Padahal Nabi membutuhkannya. Dan ketika ada yang minta dan beliau rasa yang lain itu masih bisa mencukupi, maka beliau berikan kain baru tersebut. Maka hadis ini dalil bolehnya menghadiahkan hadiah. Menghadiahkan hadiah. Nabi diberi hadiah dan Nabi hadiahkan kepada orang lain. Meskipun si pemberi hadiah mengatakan, saya ingin Anda memakainya. Saya ingin Anda memakainya. Nabi tidak menjadikan itu sebagai udzur. Wah, maaf, ini kalau yang ini tidak bisa saya berikan karena yang ngasih hadiah pesan tolong dipakai wahai Nabi. Maka meskipun orangnya itu pesan, saya ingin ini Anda memakainya, boleh saja dia berikan. Setelah itu jadi miliknya, karena dia hadiahkan kepadanya, maka boleh diberikan kepada orang lain. Dan di sini wallahu a'lam terdapat tabaruk sahabat ini dengan kain Nabi SAW, kain milik Nabi atau kain yang dipakai oleh Nabi SAW, dan tabaruk ngalap berkah dengan kain yang telah dipakai oleh seseorang dan sebagainya. Menurut pendapat yang benar adalah khusus hanya untuk Nabi SAW. Ya, sebagian ulama semacam Ibnu Hajar di Fathul Bari dan An-Nawawi di Syarah Muslim melebarkannya kepada semua orang saleh. Melebarkannya kepada semua orang saleh, namun yang tepat, yang lebih dekat pada kebenaran, wal ilmu indallah, bahasanya tabaruk dengan kain yang bekas dipakai oleh seseorang dan sebagainya, itu hanya khusus untuk Nabi SAW.
Karena para sahabat memberikan sikap-sikap semacam ini hanya kepada Nabi dan tidak mereka berikan kepada para sahabat-sahabat yang istimewa semacam Abu Bakar, Umar atau lainnya. Kembali ke atas, adapun sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan dermawan dan berbagi harta. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memberikan hartanya fitabdzir dalam hal yang dalam tabdzir atau kemudian israf. Di antara pendapat tentang apa beda tabdzir dan israf, tabdzir adalah membelanjakan harta dalam hal yang haram dan maksiat meskipun remeh 100 perak, namun itu untuk maksiat maka itu tabdzir. Sedangkan israf itu adalah berlebih-lebihan dalam hal yang mubah dan membuang-buang hal yang mubah. Demikian di antara pendapat ulama tentang apa beda tabdzir dan israf. Aul badaghi, tidak pula Nabi membelanjakan hartanya untuk bermewah-mewah. Namun beliau keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau salurkan, beliau letakkan di tempatnya. Yang ketika diletakkan di tempat tersebut, maka infak tadi akan bermanfaat bagi kaum muslimin. Demikianlah infaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ajwada ma yakunu. Beliau adalah sangat-sangat dermawan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu lebih dermawan dengan kebaikan, baik harta ataupun yang selain harta dibandingkan angin yang bertiup. Maka dalam dataran realita tentu seorang muslim tidak mungkin bisa menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin bagi makhluk manapun untuk menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalnya. Akan tetapi meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang diperintahkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sungguh ada pada kalian, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun, contoh yang baik. Di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Jika demikian, apa yang dimaksud mencontoh Nabi? Maka muslim itu meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat-sifat di atas hasabastita'atihi, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan maksimal kemampuannya dalam salat malam, dalam dermawan dan yang lainnya. Wa illa fa innahu lan yalhaqa bi rasul, karena tidak ada orang yang bisa menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyusul saja tidak bisa, apalagi menyalip Rasul. Nyusul saja, mengejar saja tidak bisa, apalagi menyalipnya. Oleh karena itu, maka seorang muslim meneladani Nabi bihasabistita'atihi, berbanding dengan maksimal kemampuannya. Maka seorang muslim berupaya untuk sholat di waktu malam dan berpuasa di siang hari dan mensedekahkan sebagian hartanya sesuai dengan kemampuannya dan apa yang dia miliki. Maka hendaklah dia yusyarik, kemudian punya peran, punya saham dalam semua sifat-sifat yang baik dalam rangka meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad di jalan Allah, berdakwah mengajak manusia pada agama Allah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Karena seorang muslim tidaklah duduk dari kebaikan. Tidaklah duduk dari kebaikan, artinya tidaklah meninggalkan kebaikan dengan alasan saya tidak semisal Rasul. Maka betul Anda tidak semisal Rasul, namun Anda diperintahkan untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga bentuk nyatanya lakukanlah sesuai dengan apa yang Anda mampu. Karena secara realita maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang bisa menyusul beliau dalam sifat-sifat kebaikan dan amal-amal kebajikan yang beliau lakukan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, maka beliau mengorbankan dirinya alaihi salatu wasallam. Sampai-sampai beliau ceburkan dirinya dalam berbagai bahaya dengan mendakwai orang-orang kafir, orang-orang munafik, Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada agama Allah dalam setiap ruang dan dalam setiap kesempatan. Ketika ada ruang yang memungkinkan, ada kesempatan yang memungkinkan, maka beliau gunakan untuk berdakwah. Beliau keluar dari kota Mekah, semisal pergi ke Taif,
Demikian juga di musim haji beliau keluar dari kota Mekah fi ayamil haji di hari-hari haji di hari-hari haji, dan beliau tawarkan dirinya kepada berbagai macam kabilah yang ada di Mina. Beliau dakwai mereka, beliau ajak mereka kepada agama Allah Azza wa Jal ma'amahum fihi minal adawah. Padahal mereka adalah orang-orang yang punya permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal haqqat, dan permusuhan. Dan padahal mereka adalah orang yang menginginkan untuk membunuh Nabi. Nabi nekat. Ya, dalam bahasa kita Nabi nekat. Tetap kemudian datangi mereka. Walakin Allah, akan tapi Allah menjaga Nabi dari gangguan mereka. Maka Nabi menjerumuskan dirinya, menceburkan dirinya lil khatar, untuk berjumpa dengan bahaya di jalan dalam rangka dakwah, mengajak manusia kepada agama Allah Azza wa Jal. Dan Nabi SAW sangat menginginkan agar orang lain mendapatkan hidayah untuk menerima kebenaran. Dan Nabi itu susah, yasu'uhu. Nabi itu susah, bersedih hati, idza lam yastajibu, jika yang didakwai itu tidak memberikan respon positif. Yasu'uhu jiddan. Ini sangat-sangat menyedihkan Nabi. Beliau berdakwah dengan sebaik-baiknya, ternyata sejelas-jelasnya, ternyata yang didakwai menolak dan tidak menerima ajakan beliau. Yadiku sadruhu sallallahu alaihi wasallam. Dada Nabi terasa sempit. Beliau sangat-sangat susah, sangat-sangat sedih ketika orang menolak ajakan beliau. Idza ra'a, jika Nabi melihat orang-orang tidak merespon, tidak mau diajak untuk beriman, dan ini adalah karena isfaqan alaihim, karena kasih sayang Nabi kepada mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak ingin mereka mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah katakan di surat Asy-Syu'ara dan di surat-surat yang lain, di surat Syu'ara, di surat Al-Kahfi dan yang lain, la'allaka baghi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Maka boleh jadi engkau akan membunuh dirimu sendiri karena mereka tidak mau beriman. Demikian sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menghibur kalau engkau sekedar menyampaikan. Ini semua yang Allah katakan engkau sekedar kewajiban menyampaikan dan seterusnya, itu adalah dalam rangka menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam rangka kemudian gembosi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka kemudian ini. Namun beliau sangat sedih ketika ajakannya tidak diterima, sampai-sampai beliau seakan-akan ingin bunuh diri. Karena demikian sedihnya, demikian kecewanya ketika ajakan beliau tidak mendapatkan sambutan, ketika gayung tidak bersambut. Yakni artinya la'allaka muhlikan nafsaka, boleh jadi engkau binasakan dirimu dalam jalan dakwah dikarenakan mereka tidak mau beriman. Lalu Allah jelaskan kepada sang Nabi bahwasanya alaihi al-balaghu faqat, bahwasanya kewajiban beliau adalah sekadar menyampaikan. Faqat artinya sekedar, di sini artinya sekedar, dan faqat artinya sekedar itu boleh pakai dal dan boleh pakai ta. Boleh pakai dal dan boleh pakai ta. Alai aybaligha da'watallahi azza wajal, maka kewajiban Nabi adalah menyampaikan ajakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayatul qulub, ini sama dengan hidayatul taufiq, maka dia di tangan Allah Azza wa Jal. Maka tidaklah kewajiban Rasul, kewajiban guru, kewajiban orang tua, kewajiban pendakwah, kewajiban para pendidik, illal balagh, kecuali sekedar menyampaikan. Dan Nabi SAW telah menyampaikan sejelas-jelasnya. Maka sarafi syai', Nabi tidaklah melakukan taksir, tidak melakukan kecerobohan dalam dakwahnya. Beliau telah jelaskan kepada manusia segala sesuatu yang Allah turunkan untuk manusia, yang segala sesuatu yang Allah turunkan kepadanya, sampai-sampai di Hajatul Wada Nabi SAW mengatakan, ala hal balagtu. Nabi tanyakan kepada seluruh para sahabatnya, bukankah aku telah menyampaikan? Maka para sahabat mengatakan, nasyhadu annaka balagta wa adaita wa nasahta. Kami bersaksi bahasanya engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan kewajiban, dan engkau telah memberikan nasihat. Dan Nabi SAW mengatakan, ya Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah.
Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan demikianlah Nabi SAW dalam dakwah beliau, ajakan beliau kepada manusia. Beliau mengajak manusia kepada kebaikan dan beliau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau menginginkan kebaikan untuk orang lain. Wa yuridu lahumul najata, dan Nabi inginkan agar orang lain itu selamat. Nabi inginkan agar orang lain itu selamat dan bahagia dan di dunia dan di akhirat. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ansahul khalqi, orang yang paling menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifatnya ini an-nushi, menginginkan kebaikan untuk orang lain, beliau telah sampai dalam puncaknya. Fakana, maka adalah beliau nasihan amina, seorang yang sangat menginginkan kebaikan untuk orang lain, aminan, seorang yang terpercaya, muballighan, yang menyampaikan segala pesan yang datang dari Allah Ta'ala. Ila an akmallahu bi adina, demikian sampai pada akhirnya Allah sempurnakan agama ini dan Allah sempurnakan dengannya nikmat-nikmatnya, dan Allah telah tegakkan hujah dengan sebab Nabi, dan Allah telah jelaskan bihi dengan sebab Nabi al-mahajjah, jalan kebenaran, jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa waqad buyyina lakum. Tidaklah tersisa satupun amal kebajikan yang mendekatkan kalian kepada surga dan satupun amal keburukan yang mendekatkan kalian kepada neraka illa waqad buyyina lakum, kecuali semuanya telah Allah jelaskan, telah dijelaskan kepada kalian. Wa matawafa sallallahu alaihi wasallam, wa matufiya, dan tidaklah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau telah menunaikan semua wadhaif tugas kerasulan dan telah menyempurnakannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Ahmad, kutinggalkan kalian alal bayda, dalam jalan yang putih, malamnya sebagaimana siangnya, karena demikian jelasnya dan gamblangnya. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang yang binasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kutinggalkan di tengah-tengah kalian satu hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat ba'di, setelah wafatku. Itulah kitabullah dan sunnahku. Kalau redaksi yang bunyinya semacam ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta secara balaghan, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Namun kalau dalam riwayat Muslim, sebagian catatan kaki dari Jabir di Hajatul Wada, Nabi mengatakan, kutinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan sesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah. Wa antum, dan kalian akan ditanya tentang diriku. Bagaimanakah, apakah aku telah menunaikan kewajiban? Maka kira-kira apakah yang akan jawaban yang kalian berikan tentang diriku ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha, demikianlah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah sebagian dari sifat Nabi alaihi salatu wasallam, dan jadi kewajiban seorang muslim untuk meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sifat-sifat baiknya sesuai dengan kemampuannya dan apa yang mampu dia wujudkan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan di antara hal yang unik berkenaan dengan semangat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi disampaikan ketika Nabi di fase dakwah Mekah, di antara yang Nabi lakukan adalah ketika musim haji, maka orang-orang masyarakat Arab berhaji, mereka datang ke Mekah dan menaikkan ibadah haji dengan ala jahiliyah yang sebagiannya adalah aturan yang adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka di hari-hari Mina tanggal 10, 11, 12 dan 13 Nabi datangi tenda-tenda kabilah-kabilah tersebut dan Nabi dakwai mereka kepada Islam, Nabi ajak mereka kepada Islam. Dalam keadaan Abu Lahab itu menguntitnya. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu tenda
Dan Nabi setelah selesai ceramah, maka Abu Lahab datang ke tempat tersebut dan mengatakan, jangan dengarkan orang tadi, dia orang yang sinting, dia adalah orang yang gila, dan seterusnya. Ya, ketika Nabi pindah ke tenda berikutnya, kemudian mendakwainya, setelah itu Nabi selesai, maka datanglah Abu Lahab ke situ dan menasihati mereka, mentahdir mereka, hati-hati dengan orang di atas, dia orang gila, jangan dipedulikan, dia orang sinting, dia adalah orang yang sesat, ya, kalian tidak usah perlu mendengarkannya. Demikian Nabi pindah lagi, ya, maka ditunggu, pergi, maka datanglah Abu Lahab. Ya, sampai orang itu heran, ini siapa sih kok orang kok demikian rajin dan setianya, mengikutinya, maka kemudian sampai sebagian orang yang tidak kenal heran, sampai bertanya-tanya siapakah dia. Maka kemudian pun dijawab, dia adalah pamannya. Dia adalah pamannya. Dan meskipun Nabi itu ditahdir oleh Abu Lahab berkali-kali, Nabi tidak pernah membalas tahdir dengan tahdir. Nabi tidak pernah membalas tahdir dengan tahdir. Nabi tidak mengatakan tidak benar ucapan orang tadi. Tidak benar ucapan orang tadi. Saya itu sehat waras, saya itu tidak gila. Dia itu yang sinting. Dia itu yang sesat. Nabi tidak pernah membalas tahdir dengan tahdir. Nabi sibuk dengan proyeknya, mendatangi tenda demi tenda. Dan Nabi tawarkan Islam kepada mereka. Meskipun setelah itu kemudian Abu Lahab datang, kemudian menjelek-jelekkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mentahdir mereka, mengingatkan mereka untuk tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak peduli dengan itu. Nabi tidaklah sibuk dengan Abu Lahab. Nabi tidak sibuk dengan Abu Lahab, dia sibuk bagaimanakah mendakwai mereka. Ya, maka ini diantara di sini terdapat pelajaran dakwah. Di sini terdapat faedah dakwiyah tentang masalah kemudian sikap kita terhadap komentar-komentar miring, kemudian suara-suara sumbang. Jika kita kemudian ketika kita mendakwahkan apa yang didakwakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bukan dakwah fitrah, dakwah yang sesuai dengan fitrah, dakwah yang hak, mendakwahkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sibuklah dengan hal ini. Jangan sibuk dengan suara sumbang. Ya, jangan sibuk dengan komentar-komentar miring, karena itu menghambat kita untuk berkarya. Ya, itu menghambat kita untuk berkarya, ngeladeni suara-suara sumbang, komentar-komentar miring. Wah, ini sekarang ada suara sumbang apa lagi? Didengarkan lagi, disimak lagi, ditulis bantahan lagi, nanti besok ada suara sumbang baru, disimak lagi. Itu menyita waktu dan menghalangi kita untuk maksimal dalam berkarya. Contohlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ditahdir oleh Abu Lahab, beliau tidak pusing dengan tahdiran Abu Lahab. Orang yang cerdas akan bisa membedakan. Maka Nabi itu betul orang gila, orang tidak waras, ataukah kemudian orang yang cerdas. Orang akan bisa kemudian membedakan ini orang yang mengajarkan kesesatan ataukah mengajarkan kepada agama yang hak, agama fitrah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah hiraukan hal tersebut. Karena menghiraukan tersebut dan peduli dengannya dan perhatian dengannya itu mencita waktu dan menghambat kita untuk maksimal untuk berkarya untuk agama ini. Itu pelajaran di antara pelajaran penting berkaitan dengan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mina, ketika di periode Mekah dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwai orang-orang musyrik Arab yang datang untuk berhaji dan bermalam di Mina. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang ketujuh, majelis yang ketujuh, fi fadli tilawatil Quran, yang berisi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Maka berikut ini adalah penjelasan tentang keutamaan Al-Quranul Azim. Keutamaan membacanya dan banyak-banyak membacanya. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memfirmankannya, mengucapkannya hakikatan secara hakiki.
Dan apa yang Allah firmankan dan apa yang Allah katakan itu yang didengar, itu betul-betul didengar oleh Jibril. Lalu Jibril pun membawanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyan dalam bentuk wahyu. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikannya kepada umatnya dan umatnya pun menukil Quran tersebut jilan ba'da jilin, dari generasi ke generasi. Maka Al-Quran adalah kitab Allah yang tidak bisa dicampur oleh kebatilan. Baik kebatilan itu masuk dari arah depan ataupun dari arah belakang. Artinya dari semua arah. Terjaga untuk dirusak dari semua arah. Dan dia adalah tanzilun, betul-betul diturunkan dari Allah Zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dan Al-Quran itu adalah hidayah dan cahaya. Dia adalah furqan. Dia adalah alat untuk menjadi alat pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dia adalah diya. Dia adalah sinar yang panas. Maka Al-Quran itu di samping nur, maka dia adalah diya. Dan diya maknanya adalah sinar yang panas. Dan demikianlah orang yang mengamalkan Al-Quran. Maka dia mendapatkan kesusahan, mendapatkan rintangan. Maka untuk mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran bukanlah jalan yang bertabur mawar, namun dia adalah jalan yang bertabur duri. Oleh karena itu Al-Quran menjadi diya, menjadi suluh, menjadi penerang, namun dia panas. Yang kita harus bersabar dengan panasnya agar suluh tersebut tetap memberikan penerangan kepada kita. Warahmah, dan dia adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya. Dan dia dan Al-Quran adalah jalan yang lurus. Dan Allah menjamin bihifdhihi untuk menjaganya. Sehingga tidaklah bisa merasukinya abason, main-main yang dibuat oleh orang, wala tahrifun, penyelewengan, penggantian ataupun pengubahan. Bahkan Al-Quran itu tetap sebagaimana yang Allah turunkan, lihidayatil khalqi, untuk petunjuk, sebagai hidayah untuk seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguh kamilah yang menurunkan az-zikr, menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan sungguhlah kami yang menjaganya, dan kami betul-betul menjaganya. Maka tetaplah Al-Quran itu sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sampai detik ini sama persis sebagaimana yang Allah turunkan, dalam keadaan ghaddan tariyah, dalam keadaan segar dan segar, seakan-akan baru. Sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkan Al-Quran di akhir zaman. Karena nanti Al-Quran di akhir zaman akan Allah cabut, akan Allah hilangkan. Faminhu bada'a, maka Al-Quran itu datang dari Allah, bada'a berawal. Allah dalam artian Allah turunkan, wa ilahi ya'ud, dan kepada Allah Al-Quran itu akan kembali, yaitu dengan Allah cabut, Allah hilangkan di akhir zaman. Maka nanti di akhir zaman Al-Quran itu akan dihilangkan dari mushaf. Maka nanti mushaf akan berubah menjadi kertas yang putih. Karena Al-Qurannya dan apa yang ada di dalamnya itu Allah angkat dan Allah hilangkan. Wa minas suduri rijal. Orang yang dulu apal Quran tiba-tiba hilang semua apalannya. Sebagaimana sebagaimana di catatan kaki dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan la yasriyanna 'alal Qur'ani, sungguh Al-Qur'an itu akan dijalankan, yaitu akan dihilangkan dzata lailatin, dan itu terjadi pada satu malam. Wala yutraku ayatun fi mushafin, Allah cabut dan Allah hilangkan sehingga tidaklah disisakan meskipun satu ayat. Fi mushafin, dalam mushaf atau dalam hati seseorang yang menghafalnya, illa rufi'at, kecuali semuanya telah dihilangkan. Demikian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, hadis mauquf, perkataan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Dan meskipun ini adalah mauquf karena ini berkenaan dengan hal yang gaib masa depan, maka bisa kita pastikan kalau ini fi hukmil marfu, statusnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pencabutan Al-Quran itu terjadi inda qiyamis sa'ah, ketika kiamat hampir saja terjadi.
Dan kiamat itu disebut as-sa'ah, dan sa'ah itu artinya sesaat. Karena kiamat itu terjadi tiba-tiba, sesaat, dan ternyata sudah hancur semua. Dia tidak kemudian pakai proses lama untuk hancur. Enggak, cuma sesaat saja. Dia datang tiba-tiba, sesaat, dan sudah hancur semua. Bintang-bintang sudah berguguran, kemudian cahaya matahari kemudian hilang, rembulan kemudian hilang, bintang berguguran, kemudian lautan jadi api, dan itu cuma sesaat saja. Cuma sesaat saja. Tidak butuh kemudian proses berhari-hari. Tidak butuh proses berhari-hari. Itu semua kejadian sesaat. Itu semua kejadian yang demikian mengerikan tentang pada saat kiamat itu terjadi, itu semua terjadi hanya sesaat saja. Oleh karena itu kiamat disebut as-sa'ah. Ya, bernama as-sa'ah karena dia terjadi tiba-tiba dan sesaat. Tiba-tiba terjadi dan tiba-tiba sudah hancur semua. Maka selama Al-Quran itu masih eksis, masih ada di dunia ini, fannasu bi khairin, maka manusia dalam kebaikan, karena manusia bisa mengacu pada Al-Quran, bisa mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menetapkan hukum di antara mereka dengan Al-Quran. Namun ketika Al-Quran itu diangkat, maka fasadati halul alam, tentu rusaklah keadaan dunia. Nas'alullahal afiyah. Dan tentu yang terjadi wahalla bihim ad-damar, dan menimpa mereka kehancuran, yaitu datangnya kiamat. Dan Al-Quran yang Allah turunkan untuk dua tujuan mulia, untuk dibaca yang plus direnungi maknanya, kemudian diamalkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi, orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian menegakkan salat dan menginfakkan apa yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dan mereka berharap tijaratan, satu perdagangan yang tidak akan merugi, liyafiyahum ujurahum, supaya Allah akan berikan kepada mereka pahala mereka, dan Allah akan tambahkan untuk mereka sebagian karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun. Zat yang Maha memberikan maghfirah, dan Dia adalah syakur. Dia adalah zat yang membalas. Membalas yang lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh hambanya. Maka di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafur, artinya adalah zat yang memberikan maghfirah, dan maghfirah itu sering diterjemahkan dengan ampunan, meskipun ini adalah terjemah yang tidak maksimal. Karena maghfirah itu mencakup dua hal, mengandung dua hal. Yang pertama adalah tidak adanya hukuman, dan yang kedua adalah ditutupinya dosa. Karena maghfirah diambil dari kata-kata mirfar, yang artinya adalah helm penutup kepala, pasangannya baju besi. Kalau baju besi untuk menutupi badan, maka untuk kepala, maka satu benda yang disebut dengan mirfar. Dan mirfar ini memiliki dua fungsi. As-satar, menutupi kepala, kemudian wikoyah, menjaga kepala dari serangan panah. Ketika ada panah kena kepala, maka mental. Ya, karena terkena besi, maka dia memiliki, maka mirfar yang merupakan akar kata dari marfirah itu memiliki dua fungsi. As-satar, menutupi kepala menjadi tertutup, kemudian al-wiqayah, penjagaan dan pengamanan. Maka ketika seorang itu mendapatkan marfirah, maka dia mendapatkan satar, dia mendapatkan penutup, maka Allah tutupi dosa-dosanya. Sehingga Allah tidak permalukan, sehingga dia tidak kepergok dan tidak konangan dan tidak ketahuan kalau melakukan kemaksiatan. Dan demikian juga Allah berikan kepadanya penjagaan dari dosa, dan orang itu terjaga dari dosa manakala tidak mendapatkan hukuman atas dosa yang dia kerjakan. Wa dan Al-Quran adalah khatimatul kutubi samawiyah, adalah penutup kitab-kitab samawi.
Namun untuk saat ini Injil dan Taurat tidaklah kita sebut lagi kitab samawi. Injil dan Taurat adalah kitab samawi ketika dulu. Adapun keadaannya sekarang yang sudah dirombak oleh tangan-tangan kotor manusia, maka tidak boleh menyebutnya dengan sebutan kitab samawi. Karena sudah rusak. Karena sudah diobok-obok oleh tangan kotor manusia. Sebutan samawi ini berlaku untuk Taurat ketika turunnya dan Injil ketika turunnya. Adapun setelah rusaknya, maka tidak ada gelaran kitab samawi untuk Taurat dan Injil yang sudah muharraf, yang sudah diselewengkan. Dan Al-Quran adalah kitab samawi yang paling agung dan paling mulia. Dan Al-Quran itu menjadi hakim atas kitab-kitab samawi yang lain. Yuhaimin dan menjadi saksi kitab-kitab yang lain. Wa yusaddiqu ma fiha min haqqin dan membenarkan kebenaran yang ada di kitab-kitab terdahulu dan membantah ma fiha isinya berupa tahrif, penyimpangan, wa tabdil dan penggantian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yaqusu ala Bani Israel, menceritakan kepada Bani Israel mayoritas perkara yang mereka perselisihkan. Dan sungguh Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wa anzalna ilaikal kitab, dan kami turunkan kepadamu Alkitab bil haqqi, dengan benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan menjadi saksi atas kitab-kitab sebelumnya. Mana yang benar dan mana yang masih otentik dan mana yang palsu. Maka Al-Quran menjadi muhaimin, saksi, yang memberikan persaksian mana yang benar dari kitab-kitab tersebut, mana yang masih otentik dan mana yang sudah tidak lagi otentik. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, berkenaan dengan puasa dahar yang kemarin kita sempat singgung di pertemuan yang lewat, maka saya ingin sedikit tambahkan, ya, puasa dahar disebut juga puasa abad. Tentang hukumnya ada dua pendapat ulama. Pertama, hukumnya makruh, dan ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Pertama mengatakan hukumnya makruh, dan ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, dan inilah yang dipilih oleh Syekh Al-Fauzan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya puasa dahar asalkan tidak nabrak hari Id dan hari Tasyrik, maka hukumnya mustahab, dan ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Dan di antara alasan jumhur yang menganjurkan puasa dahar adalah athar dari Umar bin Khattab, di mana beliau pernah selama 2 tahun melakukan puasa dahar. Umar bin Khattab pernah selama 2 tahun melaksanakan puasa dahar, puasa setiap hari. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Bagaimanakah lafal doa memohon rahmat dan perlindungan dari neraka ketika salat? Kalau jadi imam, doanya dijaharkan ataukah tidak? Maka ini tadi terlewatkan, saya ingin singgung masalah ini. Tadi berkenaan dengan salat malamnya Nabi bersama Hudzaifah. Maka dalam hal ini terdapat kaidah. Dalam hal ini terdapat kaidah fikih tentang di bab salat atau dobit, tepatnya dobit di bab fikih yang mengatakan bahasanya sabata fil fardi sabata fin nafli, wa ma sabata fin nafli jaza fil fardi. Masabata fil fardi, sesuatu yang dianjurkan dilaksanakan di salat fardu, sabata fin nafli, maka itu dianjurkan untuk dilakukan di salat sunnah. Namun masabata fin nafli, apa yang dianjurkan di salat sunnah, jaza fil fardi, tidak dianjurkan ketika salat fardu, cuma boleh dikerjakan di salat fardu, namun tidak dimotivasi untuk mengerjakannya. Maka qiraah dengan
bentuk semacam ini ketika ketemu ayat tentang surga berhenti kemudian minta surga, ketika ketemu cerita tentang azab boleh jadi neraka atau yang lain kemudian berhenti dan berlindung dari neraka, tidak kita jumpai dalam sholat fardu yang Nabi kerjakan. Namun cuma kita jumpai dalam sholat malam yang Nabi lakukan. Oleh karena itu maka ini dianjurkan untuk sholat malam. Ini dianjurkan untuk sholat malam. Maka sholat malam dianjurkan orang baca surat, misalnya surat An-Naba, kemudian cerita di sana tentang azab, cerita tentang neraka, inna rabbaka labil mirsad, atau kemudian ayat yang lain, maka kemudian berhenti, kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Lafadznya bebas. Boleh jadi dengan mengatakan dengan ya, Allahumma inni a'udzubika minan nar, atau Allahumma a'idni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, atau kalimat yang lain. Dan ketika kemudian ketemu tentang ayat tentang surga, maka minta surga dengan redaksi yang bebas. Allahumma inna as'alukal jannah, atau wa adkhilnal jannah, atau kalimat semacam itu. Sehingga kalau kemudian dilakukan di salat fardu hukumnya boleh, namun tidak disarankan. Boleh, namun tidak disarankan. Kalau jadi imam apakah dijaharkan ataukah tidak? Dijaharkan. Nabi menjaharkannya sehingga didengar dan diketahui oleh Hudzaifah dan bisa diceritakan oleh Hudzaifah. Saat kunut witir jika jadi makmum apakah tangan juga ikut menengadah? Iya, menengadah dan mengucapkan amin. Apakah ada qada tahajud dan witir saat duha? Ada. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW kalau ketiduran atau sakit dan tidak sempat sholat tahajud di malam hari, maka beliau qada tahajudnya di waktu duha 12 rakaat. Dari sini kemudian banyak ulama atau sebagian ulama kemudian menyimpulkan qada sholat malam itu di waktu duha dengan aturan main kebiasaan plus 1. Apa yang jadi kebiasaan plus 1. Kalau biasanya 11 rakaat sebagaimana Nabi, maka diqadha 12 rakaat. Kalau kemudian biasanya 5 rakaat, maka diqadha di waktu duha 6 rakaat. Kalau biasanya punya kebiasaan 7 rakaat, maka qadhanya di waktu duha 8 rakaat. Tadi disebutkan ketika Nabi meninggal masih punya utang. Iya betul. Hadis yang menunjukkan kalau Nabi SAW ketika meninggal beliau masih punya utang. Dan namun kemudian detailnya kemudian yang terjadi bagaimanakah dengan baju besi tadi? Apakah kemudian akhirnya Nabi teranggap tidak bisa membayar, kemudian baju besi tadi diuangkan atau seterusnya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu cerita detailnya. Ataukah ada sahabat yang menebus dan sebagainya? Wallahu a'lam. Bagaimana jika menabung untuk pendidikan anak di masa depan? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Namun Nabi SAW itu tidak pernah menyimpan sesuatu untuk ini. Pada dasarnya demikian. Pada dasarnya demikian. Akan tetapi terdapat satu riwayat bahasanya Nabi SAW menyimpan tamar untuk kebutuhan keluarganya selama 1 tahun. Dan itu dalil bolehnya menabung. Namun sikap dasar Nabi SAW, Nabi tidak menyimpan hartanya sedikit pun. Semuanya kemudian disalurkan. Dan terdapat satu riwayat, ini adalah riwayat yang ada dalam Bukhari dan Muslim dan salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Kalau Nabi SAW menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan keluarganya selama 1 tahun. Dan sebagian melarang menabung dengan mengatakan itu termasuk wajah ma'amalah wa'addadah. Mengumpulkan harta dan menyimpannya. Namun yang benar sebagaimana kata Syekh Nutsaimin di tafsir Juz Amma, bahasanya yang dimaksud dengan wa'addadah itu bukan larangan, bukan celaan untuk menabung. Namun yang dimaksud wa'addadah itu bukan dari kata-kata uddah, bukan tidak dari
udah atau artinya simpanan, namun dari kata-kata ada yang artinya menghitung. Sehingga yang dimaksudkan adalah orang yang punya kegemaran untuk menghitung duit. Padahal duitnya itu ya tidak diapa-apakan, cuma punya kenikmatan ngitung duit. Ya. Mendapatkan kelezatan dan kelapangan hati kalau lihat duit. Ya. Padahal duitnya utuh, tidak kemudian dibelanjakan sehingga tidak kurang. Jelas duitnya itu ya, 500.000. Ya, tadi pagi 500.000 dan sekarang masih 500.000, namun kemudian dompet diambil, kemudian dikeluarkan, dihitung 500.000, kemudian masukkan lagi. Nanti kemudian siang, kemudian wah kangen lihat duit, kemudian buka lagi dompetnya, kemudian dihitung 500.000, kemudian masukkan lagi. Maka itu yang dimaksud dengan wa'adadah. Atau kalau sekarang kemudian punya hobi buka buku rekening. Maka bangun tidur, bangun-bangun, kemudian buka buku rekeningnya. Ya kan tentu tidak berkurang mau bangun tidur. Cuma lihat, buku rekening saya begini ya. Isinya sekian. Kemudian tutup lagi. Habis sarapan, kok kangen dengan buku rekeningnya lagi. Kemudian buka lagi, kemudian ini isinya sekian. Tutup lagi. Habis makan siang kangen lagi. Kemudian, habis makan siang kangen lagi, dibaca lagi, dibuka lagi. Itu yang dimaksud wa'adadah yang tercela. Bolehkah menyembunyikan jadwal imam atau penceramah dengan alasan untuk menjaga keikhlasan jamaah imam dan penceramah? Namun jadi masalah ini nanti orangnya sudah datang atau belum, jadwalnya siapa? Karena tidak ada tempelannya di masjid, tidak ada ini. Kemudian ininya perlu kemudian siapa yang harus jadi imam perlu. Maka wallahu taala a'lam yang lebih maslahat ya, jadwal tersebut tetap ada sehingga bisa. Kemudian seandainya ada hal-hal yang di luar perkiraan itu bisa kemudian diantisipasi. Dan itu semisal dengan jadwal kajian dan yang lainnya. Tidaklah kemudian kita katakan sebaiknya disembunyikan supaya menjaga keikhlasan penceramahnya gitu, dan keikhlasan panitianya. Dan namun akhirnya tidak ada yang datang. Gitu. Maka wallahu ta'ala alam semisal dengan jadwal atau kemudian jadwal kajian ya, maka kemudian menyebarluaskannya satu hal yang tidak masalah. Mohon penjelasan sumber adanya dua bacaan waqaf pada ayat wa may ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilm. Dua-duanya adalah qiraah yang benar. Baik yang berhenti pada Allah wa may ya'lamu ta'wilahu illallah untuk surat Ali Imran ayat yang ke-7 atau wa may ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilm. Dua-duanya benar, dua-duanya qiraah sab'iyah, dua-duanya adalah qiraah yang mutawatir. Cuma kemudian nanti kalau berhentinya di sini maknanya demikian, kalau berhentinya di situ maknanya demikian. Maka jika berhentinya wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, maka ta'wil di situ artinya hakikat. Dan tidak ada yang mengetahui hakikat hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui hakikat surga, hakikat nikmat surga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kemudian berhentinya di rasikhuna fil ilm, maka maknanya tidak ada yang mengetahui artinya. Tidak ada yang mengetahui maknanya. Ya, sehingga yang mutasyabih itu kemudian tidaklah gamblang maknanya kecuali maknanya itu gamblang, namun tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Ya, maka itu maknanya jika wakafnya di rasikhuna fil ilm. Bagaimanakah dengan para pekerja bangunan yang tidak puasa padahal mereka muslim? Bagaimana jika mereka kerja di luar daerah? Kalau mereka musafir, selesai. Jika mereka kerja di luar daerah, musafir, ya sudah.
ada proyek di Jakarta, dia orang Jogja, ya sudah tidak apa-apa. Kalau dia selama tergolong dia safar di situ karena tidak begitu lama, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Namun jika dia kerja di tempat, maka pekerjaan berat bukan alasan untuk membatalkan puasa. Ya. Dia punya kewajiban untuk memanage waktu, boleh jadi kerja cuma separuh hari semacam sampai siang, kemudian nanti dilanjut malam untuk memenuhi target 8 jam misalnya, atau kemudian cara yang lainnya. Namun diantaranya bisa cara semacam itu. Ada kewajiban untuk ini dan tidak sehingga tidak bisa jadi alasan untuk membatalkan puasa. Bagaimana cara mentadabburi Al-Quran saat membacanya kalau belum bisa bahasa Arab sehingga hati tidak tersentuh dan terpukau oleh Al-Quran padahal ingin baca Al-Quran untuk melembutkan hati yang keras. Ya, maka setelah selesai baca Al-Quran maka cobalah baca terjemahnya, terjemah Depak misalnya yang di sana juga sudah ada, sudah mengandung tafsir, demikian juga penjelasan di catatan kaki. Maka kemudian bacalah dan renungkanlah. Itu diantara kiat yang bisa dilakukan. Dan lebih baik lagi kalau jadikan ini kemudian motivasi untuk semangat belajar bahasa Arab, sehingga tidak kemudian kalau besok kemudian kalau sekarang itu membaca terjemah, besok baca buku tafsirnya. Nah, baca Al-Quran, setelah itu baca buku tafsirnya, yang tafsir yang tidak panjang, yang cuma membantu untuk tadabbur. Boleh jadi tafsir Taisir Karimur Rahman atau kemudian tafsir yang lain sebagai alat bantu untuk tadabbur. Apa hukum membaca doa-doa pada saat sujud salat fardu? Jawabannya dianjurkan memperbanyak doa saat sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Karena keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia bersujud. Namun ketika dia jadi imam maka jangan panjang-panjang. Namun ketika dia salat sendirian maka dia bisa memperpanjang semau yang dia inginkan. Kami punya kelompok belajar membaca Al-Quran saat ini, sedang membiasakan untuk membaca rutin. Salahkah kalau kita memberikan absensi sudah membaca? Ada pertanyaan. Karena ada anggota yang belum bisa membaca dan dia beralasan takut riak bila diabsensi di grup WA tersebut. Padahal kami sudah belajar 3-4 tahun tapi yang bersangkutan belum bisa membaca karena malas membaca. Jika untuk sekedar latihan, untuk pembiasaan, maka hukumnya tidak mengapa. Dibolehkan karena alasan latihan, satu hal yang tidak dibolehkan dalam kondisi normal. Bagaimanakah agar tidak mengantuk selama kajian? Kadang ada ustadz yang suaranya pelan. Kiat pokoknya adalah mengingat-ingat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "An-naumu 'indal mau'izati minasyaiton." Nah, tidur saat pengajian adalah godaan setan. Maka tidur saat pengajian berarti kemasukan setan dan kesetanan. Nah, kalau orang menyadari hal tersebut dan tidak ingin jadi orang yang kesetanan, maka dia akan melakukan upaya. Namun kalau dia merasa nyaman-nyaman saja, merasa itu sakinah di majelis ilmu, maka dia tidak akan melakukan perubahan. Nah, kalau dia menyadari ini bukan bab sakinah di majelis ilmu, ini kerasukan setan di majelis ilmu, ya, maka dia akan ada upaya karena dia menyadari itu satu hal yang buruk. Maka akan ada usaha-usaha dan perbaikan yang akan dia lakukan. Boleh jadi dengan menyiapkan diri lebih segar ketika datang di majelis ilmu dan atau cara-cara yang lain. Bagaimanakah jika sholat jadi makmum,
Imam sholat auratnya terbuka karena kaosnya terlalu pendek. Jika kita tahu demikian keadaannya auratnya terbuka, maka segera saja ketika itu infisal. Segera saja ketika itu niat untuk tidak bermakmum dengannya. Karena ketika kita tahu bahasanya dia adalah sholatnya itu tidak sah, maka kita tidak sah bermakmum padanya. Maka begitu tahu keadaannya demikian, maka kita niat sholat sendiri. Bolehkah menjaharkan bacaan Al-Quran saat sholat fardu atau sholat sunnah sendirian? Kalau sholat fardu, maka kalau itu adalah sholat yang jahriyah, maka meskipun sendirian tetap dijaharkan. Dianjurkan untuk tetap jahar ketika sholat maghrib, isya atau subuh meskipun sendirian. Ketika sholat sunnah, maka hukumnya boleh, namun manakah yang lebih afdal? Kalau itu sholat itu adalah sholat malam, maka yang lebih afdal adalah boleh jadi dikeraskan itu lebih afdal. Namun untuk sholat nahariyah, sholat yang siang, sholat sunnah siang hari, maka yang lebih afdal adalah suara itu dilirihkan. Sampai mana batas waktu dzikir pagi dan petang? Apakah boleh lewat maghrib untuk dzikir petang? Ya, pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dzikir pagi cuma sampai terbit matahari, dzikir petang sampai tenggelam matahari. Namun jika karena lupa atau karena kesibukan yang menyita, maka mudah-mudahan jika dibaca setelah waktu tersebut, misalnya ba'dal maghrib, tidak masalah. Atau dibaca di waktu duha karena kelupaan dan yang lainnya, atau maka insya Allah tidak mengapa. Apakah boleh memberi pengemis di lampu merah misalnya berdasarkan Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan orang yang meminta. Maka wallahu ta'ala a'lam, dalam hal ini kita kemudian menimbang manakah a'dhamu dararain, kita menimbang i'tibarul ma'alat, menimbang jauh ke depan. Maka hukum dasarnya memang demikian, tidak mengapa, satu hal yang baik. Namun karena demikian akutnya keadaan dan demikian besarnya rasa malas pada banyak orang, dan jika kemudian kita dan banyak yang lain itu suka ngasih, maka ini akan menyuburkan kemalasan. Maka dari sisi i'tibarul ma'alatil umur, menimbang kemudian jauh ke depan, maka yang lebih saya sarankan adalah tidak memberikannya kepada mereka. Namun salurkan ke yayasan-yayasan sosial yang memang punya perhatian untuk mengentaskan kemiskinan, dan sehingga bisa kemudian lebih terprogram dan lebih terarah. Ditambah apalagi itu adalah aturan dari pemerintah, terdapat aturan dari pemerintah melarang untuk memberikan pengemis memberikan sesuatu kepada pengemis di lampu-lampu merah dan di jalanan. Maka menimbang hal tersebut, maka yang lebih disarankan adalah tidak memberikan mereka, namun menyalurkannya kepada yayasan-yayasan sosial yang memang perhatian dalam masalah ini. Apakah salah membiasakan ibadah sunnah, merutinkan puasa atau sholat? Jawabannya tidak salah. Ya, jawabannya tidak salah, satu hal yang baik, satu hal yang baik-baik saja. Cuma tadi kita sampaikan, demikianlah Nabi. Dan kenapa Nabi seperti itu? Benarkah ada dalil yang mengatakan jika sholat 2 rakaat, baik wajib atau sunnah, maka duduknya seperti duduk di antara 2 sujud? Maka ketika satu sholat itu cuma ada 1 tahiyat, maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Dua pendapat ini adalah cuma menimbang-nimbang mana yang lebih dekat. Mana lebih dekat dari isyarat-isyarat dalil yang ada. Maka kalau Imam Syafi'i punya kaidah tasahud yang setelah itu salam maka tawarruk. Namun kalau Imam Ahmad mengatakan bahasanya hukum asal sholat, duduk dalam sholat adalah iftiras, kecuali untuk tasahud kedua untuk sholat yang punya tasahud lebih dari 1. Sehingga nanti ada berdasarkan kaidahnya Imam Ahmad, maka sholat 2 rakaat itu iftiras. Berdasarkan kaidahnya Imam Syafi'i, maka tawarruk. Dan ini adalah masail istihadiyah.
masalah istihadiyah dan silahkan beramal dengan apa yang telah biasa diamalkan kecuali setelah bertambahnya ilmu dan yakin kalau ternyata apa yang kemarin diamalkan itu kurang tepat. Setelah ada penjelasan sedekah pada kerabat itu lebih utama, bolehkah tetap sedekah pada orang selain kerabat, senasab, tapi karena dia tetangga atau selain itu dengan berharap kerabat yang senasab yang jauh akan mendapatkan pertolongan semisal orang lain, mendapatkan pertolongan yang semisal dari orang lain. Ya, maka tentu dalam hal ini perlu dilihat, perlu dirinci. Kalau tidak perlu dipertentangkan, maka tidak perlu dipertentangkan. Artinya dia adalah orang yang kaya. Nah, dia orang yang kaya, dia tetap bisa kemudian bersedekah pada tetangganya dan kerabatnya yang jauh. Kalau demikian tidak perlu mempertentangkan satu hal yang tidak bertentangan. Ya sudah, tetangganya ya dibantu, kerabatnya yang jauh juga dibantu. Lain halnya kalau sedekahnya pas-pasan. Nah ini sedekahnya pas-pasan, maka manakah yang lebih utama untuk dibantu? Jawabannya yang mana yang lebih mendesak kebutuhannya. Kalau yang jauh, kerabat yang jauh yang lebih mendesak kebutuhannya, maka utamakan mereka. Namun jika tetangga yang dekat ini lebih parah kebutuhannya dan lebih mendesak, maka utamakan tetangga. Berkaitan dengan perkataan kiamat terjadi hanya sesaat, apa yang dimaksud dengan tanda-tanda kiamat? Bukan tanda-tanda kiamat, namun kiamatnya itu sendiri. Kejadian hancurnya jagat raya itu sendiri. Adapun tanda-tandanya maka sudah ada sejak sekarang, bahkan sejak sebelum sekarang. Bahkan datangnya Nabi SAW adalah tanda dekatnya kiamat. Karena Nabi SAW mengatakan, bu'istu baina yaday sa'ah hakadha. Aku diutus sebelum kiamat terjadi demikian. Aku diutus sebelum kiamat terjadi demikian. Dan demikiannya bukan antara ini dengan ini. Namun demikiannya adalah ini. Demikiannya adalah selisih antara ujung jari telunjuk dengan jari tengah. Aku diutus dengan baina yaday sa'ah. Sebelum kiamat terjadi. Dengan selisih segini. Maka Nabi itu ini. Diutusnya Nabi SAW itu adalah ujung jari telunjuk. Kiamat itu ini. Maka antara Nabi dengan kiamat kurang lebih cuma sekuku. Kurang lebih cuma sekuku. Artinya qaribun jiddan. Artinya dekat sekali. Maka bahkan diutusnya Nabi SAW ada tanda dekatnya kiamat. Jam berapakah habis waktu duha? Beberapa saat sebelum datangnya salat duhur. 5 menit sebelum duhur atau 10 menit sebelum duhur. Siapakah yang membawa dakwah tauhid sebelum Muhammad bin Abdul Wahab? Ya banyak. Ada kemudian dari para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian para tabi'in, para a'immatul arba'ah. Kemudian para ulama yang kemudian mengikuti jalan mereka, kemudian ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir, dan yang lainnya, dan murid-murid mereka, dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Saya pernah mendengar bahasanya amalan sunnah yang dikerjakan dengan rutin, ketika kita berhalangan untuk mengerjakannya akan mendapatkan pahala ibadah rutin tersebut. Apakah dalam mencari masyaqqah pada saat puasa pada bagian atau hari yang tidak puasa, akan tetap mendapatkan pahala. Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan apakah dalam mencari masyaqqah pada saat puasa pada bagian atau hari yang tidak puasa akan tetap mendapatkan pahala. Atau mungkin yang dimaksudkan oleh adalah berkenaan dengan Nabi SAW. Maka kalau untuk kemudian amal yang Nabi lakukan, maka yang Nabi inginkan adalah beliau ingin setiap kali mulai berpuasa seperti mulai puasa yang baru. Dan itu adalah pahalanya lebih sempurna
karena ada masakoh, karena memulai sesuatu yang baru. Namun ketika itu bukan satu hal yang menjadi kerutinan, maka tentu tidak ada pahala berkaitan dengan masalah kerutinan. Namun sholat malam Nabi itu rutin, cuma waktunya enggak baku. Nabi rutin, namun waktunya enggak baku. Setiap malam Nabi sholat malam. Karena sholat malam sebagaimana perkataan sebagian ulama wajib atas Nabi. Ya, wajib atas Nabi dan sunnah muakkadah untuk umatnya. Namun waktunya enggak baku. Apakah tidak dianjurkan bagi kita untuk membiasakan diri bangun di jam tertentu untuk mengerjakan sholat malam? Jawabannya tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ikutilah Nabi semaksimal kemampuan yang kita miliki. Kalau kita tidak mampu karena jam biologis yang berubah-ubah itu bikin kepala pusing dan sebagainya, karena sebagian orang demikian. Ya, tidak perlu memaksakan diri. Ya, maka rutinkan di jam tertentu agar lebih nyaman. Karena kalau jamnya biologis ganti-ganti, tiap hari ganti jam biologis, bingung itu badannya. Maka kemudian malah kemudian migrain berhari-hari dampaknya. Jika demikian maka tidak perlu memaksakan diri. Ikutilah Nabi semaksimal apa yang menjadi kemampuan kita. Apakah lebih baik membiarkan diri bangun dan mengerjakan sholat malam di jam-jam yang berbeda setiap hari? Jika bisa demikian, maka bisa rutin sholat malam namun jamnya beda-beda, itu yang lebih baik. Bagaimana jika tubuh telah terbiasa bangun di jam tertentu? Ya, sudah punya jam biologis di jam tertentu, ya tidak apa-apa. Ya, bangun dan kerjakan sholat malam, nggak perlu kemudian tidur. Nanti malah ternyata tidur malah bablas, kan? Apakah hukum memberikan harta dengan syarat, semisal memberikan makan dengan cara dihabiskan, memberi buku tetapi harus dibaca dan sebagainya? Jika sebagai penerima akhirnya dia gagal memenuhi syarat, batalkah hadiah tersebut? Apakah pemberi berhak untuk menarik pemberian setelah gagalnya syarat? Tapi kalau makanan gimana kalau gagalnya syarat? Baru kemudian habis separuh itu. Maka wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang benar tentang masalah ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama tentang pemberian bersyarat dan tidak memenuhi persyaratan. Pendapat yang tepat, pendapat yang lebih kuat sebagaimana dikuatkan oleh Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya, dan pendapat ulama lainnya, maka yang benar pemberian bersyarat boleh ditarik. Pemberian bersyarat itu boleh ditarik manakala syaratnya tidak dipenuhi. Ada seorang kakak yang lihat adiknya malas kuliah, ya, kemudian dikasih, ini tak belikan motor namun dengan syarat rajin kuliah. Ya. Ternyata setelah diberikan motor, ya, seminggu rajin kuliah, habis itu malas lagi. Maka kemudian pemberiannya ditarik, hukumnya boleh. Menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian ada pertanyaan tentang bagaimana tentang masalah gangguan dengan suara. Ya, tentu sebagaimana kemarin kita sampaikan, semua bentuk gangguan pada dasarnya satu hal yang terlarang. Karena gangguan dengan suara, jika itu suara mulut, tentu ini bagian dari gangguan dengan lidah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik yang tidak mengganggu orang lain dengan lidahnya ataupun dengan tangannya. Nabi kadang puasa, kadang tidak. Nabi sholat malam kadang jam 1, kadang jam 3 dan seterusnya. Ini jelas mengakibatkan jumlah rakaat akan berbeda. Tadi alasannya adalah masyaqqah. Pertanyaan, bagaimanakah mengkompromikan hal ini dengan hadis khairul amal, kemudian atwamu wa in qalla, bukankah lebih baik continue berpuasa dan continue, bagaimanakah mengkompromikannya? Maka berkaitan dengan masalah continue amal, maka di Mawahib Muhammadiyah, Sarah Sama'il Muhammadiyah dikatakan
la yushkil alaihi qalu Sayyidah Aisyah idza shalla salatan dawama 'alaiha wa kana 'amaluhu dimatan li'anna al-murad bidzalika mattakhadahu ratiban la mutlaqan nafli. Maka ini tidak bertentangan dengan bahasanya amal Nabi itu kontinu. Maka itu yang berlaku untuk yang amal yang Nabi kontinukan. Bukan kemudian semata-mata ibadah sunnah. Sedangkan untuk salat kata Ali Al-Qari Al-Hanafi Al-Adhar ayuqal ikhtilafu waqti tahajjud taratan fi awalil lail wa ukhra fi akhirih la yatanafa mudawamatul amal. Perbedaan waktu pelaksanaan tahajud kadang di awal malam kadang di akhir malam yang Nabi lakukan itu tidak bertentangan dengan kontinu dalam beramal. Artinya Nabi tetap kontinu beramal, salat malam cuma waktunya yang tidak kontinu. Adapun tentang masalah puasa maka ini tidak bertentangan dengan bahasanya amal Nabi itu adalah amal yang kontinu. Karena amal kontinu itu untuk berlaku untuk amal yang Nabi kontinukan. Sedangkan amal yang tidak Nabi kontinukan, ya maka tidak bertentangan. Karena memang Nabi tidak bermaksud untuk mengkontinukannya. Apa hukumnya meminjam uang dari lembaga pegadaian? Maka kita jadi konsumen ribawi, konsumen transaksi riba. Karena di sana ada riba. Dan di antara perbuatan yang terlaknat adalah menjadi konsumen riba. Bagaimanakah mensikapi fenomena orang-orang yang sebenarnya kaya tapi mereka mengemis? Jika kita tahu maka jelas jangan memberinya dan haram memberi padanya. Karena ini akan menimbulkan kemudian menimbulkan menyuburkan kemalasannya dan ini menyebabkan dia semakin celaka. Karena orang yang kaya dan memperkaya diri dari mengemis, maka sebenarnya setiap uang yang dia terima adalah bara api neraka. Maka dalam rangka menolongnya supaya tidak semakin tambah banyak dosanya, maka jangan berikan dia. Bolehkah jual beli dengan model ketika dibayar cash dengan harga X, tetapi kalau dibayar 3 kali ansuran nilainya Y? Jawabannya hukumnya boleh menurut pendapat yang paling kuat dan ini adalah pendapat jumhur, bahkan pendapat jamaahir ulama. Dengan catatan itu adalah kredit 2 sisi, 2 arah dan bukan kredit segitiga. Dan kalau kredit segitiga ada pihak yang jadi pembiayaan yang seringkali menyebabkan orang itu biayaan. Maka ini terdapat syarat-syarat yang ketat yang secara umum banyak yang melanggar syarat-syarat tersebut. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.